Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film perang berjudul The Wall yang dirilis pada tahun 2017. Jadi, film ini mengisahkan dua tentara Amerika yang terjebak oleh seorang sniper Irak yang sangat mematikan. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Pada akhir tahun 2007-an, perang Irak akhirnya berakhir dan Presiden Bush sudah mengumumkan kemenangannya sehingga operasi pembangunan kembali berlaku. Seorang penembak jitu yaitu Sersan Matthews dan pengintanya yang bernama Sersan Isaac lalu dikirim ke konstruksi pipa di tengah gurun Irak. Hal itu dikarenakan semua orang Amerika yang bekerja di konstruksi pipa itu mati terbunuh. Jadi sekarang misi mereka adalah menemukan dalang di balik pembunuhan tersebut sebelum mereka mulai membangun pipa yang baru. Security escort. Rest that shit's in your head, you understand? Near to anything resembling cover? 4 or 5 Hodges came in and bushwhacked. Para prajurit itu lalu bersembunyi di balik semak-semak untuk mengawasi lokasi konstruksi. Namun sudah 20 jam berlalu, mereka tidak mendapatkan apapun karena di sana mereka juga tak menemukan tentara Irak sedang berjaga dan juga banyak mayat yang berserakan. Matthews pun berpikir kalau tempat itu sudah diserang oleh tim sebelumnya yang sudah menyelesaikan misi mereka. Namun anehnya di sana tidak terlihat adanya tanda-tanda kerusuhan besar karena serangan, yang artinya mereka dibunuh secara diam-diam menggunakan tembakan tepat di kepala mereka. Dan yang bisa melakukan hal itu adalah sang penembak jitu legendaris asal Irak yang dikenal sebagai Juba. Akan tetapi, Matthews masih tak percaya dengan kemampuan penembak jitu tersebut yang bisa membunuh banyak orang hanya dalam waktu kurang dari 30 detik. Karena Matthews orangnya tidak sabaran dan penasaran, ia pun akhirnya turun untuk melihat lebih dekat lokasi tersebut. Sedangkan Isaac tetap tinggal untuk memantaunya. Shit. Oh, shake that booty. Just watch my 6. How's that one ball? Lonely as Ketika Matthews melihatnya lebih dekat, ia pun mulai percaya tentang teori penembak jitu legendaris itu, karena semua orang terkena tembakan tepat di kepalanya. Si Matthews lalu lanjut pergi untuk mencari lebih lanjut. Namun tiba-tiba terdengar tembakan ia mengenai perut Matthews. Isaac pun langsung lari menyelamatkan rekannya itu. Namun saat ia mulai dekat, suara tembakan kembali terdengar dan mengenai kaki Isaac. Isaac yang tak punya pilihan lain pun lalu memilih mundur untuk bersembunyi di balik tembok. Stop talking, bro. Matthews kemudian meminta Isaac agar menghubungi pangkalan untuk meminta bantuan. Namun sayangnya radio mereka tidak bisa menemukan sinyal karena si penembak tadi sudah merusak antenanya. Matthews juga kembali meminta Isaac untuk melihat keberadaan si penembak jitu agar ia bisa membidiknya. Tapi saat Isaac melobangi dinding untuk melihat keberadaan si musuh, si penembak jitu itu kembali melepaskan pelurunya dan membuat tangan Isaac terluka karena tertimbun bebatuan. You got eyes on him? Sorry, Matthews. Sekarang, Matthews mulai kehilangan banyak darah dan tak sadarkan diri. Sementara Isaac yang tak mau berakhir seperti temannya, kemudian mengeluarkan peluru di kakinya dan membalut lukanya. Beberapa waktu kemudian, Isaac dikejutkan dengan suara aneh yang muncul dari earphone-nya yang ia pikir berasal dari pangkalan. Isaac pun lalu segera melaporkan situasinya dan minta perbekalan medis. Namun ia mulai curiga karena si petugas malah menanyakan banyak pertanyaan aneh. Ditambah lagi, si petugas meminta Isaac menunjukkan keberadaan mereka dengan menembakkan peluru ke atas.
dengan dalih agar helikopter yang membawa perbekalan bisa menemukan titik mereka secara akurat. Ishak pun protes karena ini bertentangan dengan protokol mereka. Ditambah lagi, aksi itu bisa memberi tanda si musuh tentang keberadaan mereka. Dan saat Ishak mendengarkan si petugas itu berbicara dengan seksama, ia baru sadar kalau petugas itu bukan orang Amerika, melainkan Juba, si penembak jitu yang berhasil meretas frekuensi radio Ishak untuk memasang jebakan. 12 virgins or something? You have seen through my camouflage. Just you and me out here. Ishak pun tak tertipu oleh hal itu dan malah menantangnya. Namun, alih-alih menutup teleponnya karena sudah ketahuan, Juba malah mengajukan pertanyaan karena ia ingin mengenal Ishak lebih baik. Ishak pun tak mengubris obrolan Juba dan beberapa kali mencoba untuk menghubungi pangkalan. Namun, Juba mengancam untuk menembak mati Matthews dan jadi pun mau tak mau Ishak setuju untuk mengobrol beberapa saat bersama Juba. They enjoy a closed casket. You got an accent. So now let's be real. You're the one who wants to get chatty, bro. 52, 3, 4, 5. Ishak juga menggambarkan peta di tanah untuk menghitung lintasan peluru yang memungkinkan bisa menemukan lokasi Juba. Juba lalu mengaku kalau dirinya memang hanya warga Irak biasa yang ingin menyelamatkan negaranya. Ia juga meminta Ishak agar menceritakan tentang keluarganya. Namun, menurut Ishak itu terlalu pribadi untuk diceritakan ke orang asing. Ishak kemudian mengolok-olok tindakan Juba yang membunuh orang-orang yang sebenarnya mencoba untuk menolong negaranya dengan mendirikan sekolah, membuat jaringan pipa, dan infrastruktur lainnya yang bisa meningkatkan perekonomian lokal di sana. Tapi Juba menertawakan hal itu dan menjelaskan kalau uang yang dihasilkan di sini nantinya akan dikirim kembali ke Amerika Serikat. Yeah, that's fucking money. How many tours have you done now? What about me? Waktu terus berlalu dan Juba terus menanyakan beberapa masalah pribadi tentang Ishak yang tentunya Ishak menolak untuk menjawabnya. Juba pun membuktikan kalau dirinya berbahaya dengan memberitahu Ishak tentang pemilik konstruksi pipa tersebut, yang artinya Juba sudah mendengarkan percakapan mereka sejak mereka tiba. Di tengah itu, Ishak lalu menggunakan teropongnya untuk melihat lingkungan sekitar, di mana ia menemukan mayat yang masih memiliki radio komunikasi. Jadi, ia pun mulai merangkak dan mengambil sepotong kayu untuk meraih radio tersebut tanpa terlihat oleh Juba. Namun usahanya tetap saja tak berhasil. Ishak lalu mencoba minum air dari botolnya, namun ternyata sudah habis dan ditemukan lubang peluru di botolnya yang sudah pasti itu ulah Juba. Dari sinilah kemampuan Juba sudah tidak diragukan lagi karena ia dengan tepat bisa menembak botol minum, antena radio, dan juga kaki Ishak. Di situasi seperti inilah Ishak akan mati secara perlahan. That's what I think about your fucking wall. You want to know the weapon I'm using? Shit. I thought we're being honest. Ishak kemudian mengambil peluru yang mengenai kakinya dan melihat model senjata yang dipakai oleh Juba untuk menanyakan beberapa hal. Ia juga memanggil Juba sebagai teroris yang membuat Juba tertawa dan membalikan kalau yang teroris adalah orang Amerika karena memasuki negara asing secara ilegal sambil membawa senjata dan membunuh orang-orang. Sementara Juba terus berbicara, Ishak melakukan beberapa perhitungan dan mengamati sekitar. Sampai akhirnya ia menetapkan titik keberadaan Juba yang ternyata ada di bawah tumpukan sampah besar. Jadi selama ini Juba bersembunyi di balik tumpukan sampah dan di bawah terik matahari, dan menandakan kalau Juba ini memang benar-benar penembak jitu yang sangat profesional. Akan tetapi, Juba membantah kalau dia penembak profesional dan mengaku sebagai warga Irak biasa. Dan jika dilihat dari aksennya, Ishak menebak kalau Juba pasti mantan tentara AS yang memberontak.
Tapi Juba menyangkalnya dan mengatakan kalau ia hanya membunuh orang-orang yang menyerangnya terlebih dahulu. Ishak lalu mulai cerita tentang dirinya, di mana ia bertemu teman baiknya saat masih kecil dan bagaimana mereka tumbuh besar bersama. Alright. Shit about you, so why don't you go first? How many tours have you done now? Be honest with me, Isaac. Clan works by the fucking Stop and Shop. Setelah mengobrol panjang-panjang, Ishak lalu mencoba mengelabui Juba dengan memakai jaket dan helm di senapannya sambil dilambai-lambaikan ke atas dinding. Namun, Juba tak tertipu dengan trik seperti itu. Ditambah lagi, kini helmnya Ishak jatuh ke sisi tembok lain, yang artinya sekarang Ishak tak punya pelindung kepala lagi. Fucking Haji, bitch. Tapi semakin berlalunya waktu, Ishak tidak mau tinggal diam dan menjadi nekat. Ia memutuskan berlari ke mayat di dekatnya untuk mengambil tas serta radio komunikasi dan kembali menuju balik dinding. Sebelum akhirnya Juba melayangkan beberapa tembakan ke arahnya. Di dalam tas itu, Ishak menemukan air dan beberapa permen yang langsung ia santap dengan lahapnya. Tapi sayangnya, radio yang ia temukan sudah tidak berfungsi lagi. Karena aksi nekat Ishak tadi, Juba jadi emosi dan menembak ke arah dinding sampai merusak teropongnya. Lalu, tiba-tiba Ishak mendengar suara dari earphone-nya yang ternyata itu adalah Matthew yang masih hidup. Ishak pun segera memberitahu Matthew tentang lokasi penembak jitu. Dan Matthew pun lalu melihat lokasi Juba yang bersembunyi di tumpukan sampah menggunakan sepotong logam. Ishak kemudian terus mengajak Juba mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya, sementara Matthew perlahan-lahan meraih senapannya. Dalam obrolan itu, Juba mengaku dulunya sebagai guru di Baghdad, di mana banyak murid-murid yang terbunuh dalam serangan Amerika. Itulah mengapa ia memutuskan untuk melakukan balas dendam. Dan dinding tempat Ishak bersembunyi itu ternyata merupakan runtuhan sekolah tersebut. Juba lalu menanyakan kenapa Ishak terus memakai teropong itu, yang kemudian dijawab oleh Ishak kalau teropong itu kenangan dari sahabatnya yang meninggal karena kesalahannya yang dilakukan oleh Ishak. Dan karena ia merasa bersalah, jadi Ishak terus menggunakan teropong tersebut meski sudah rusak. Sementara itu, Matthew berhasil mengambil senapannya dan secara membabi buta menembakkan ke arah tumpukan sampah tersebut. Lalu saat Matthew ingin mengisi peluru-pelurunya lagi, tiba-tiba Juba kembali menembak tepat di bahu Matthew. Ishak pun mengarahkan Matthew agar merangkak ke arahnya. Tapi sayangnya saat Ishak mencoba membantunya, Juba mengambil kesempatan itu dengan menembak tepat di kepala Matthew. Tentunya, kejadian ini membuat Ishak shock karena melihat rekannya terbunuh tepat di hadapannya. Juba lalu mempersilahkan Ishak untuk pergi dan ia mengaku tak akan menembaknya. Tapi tentunya Ishak tak mempercayai ucapan Juba itu dan curiga kalau ia akan dibunuh juga. Si Juba kemudian menanyakan tujuan utama kedatangan Ishak ke sini, padahal perang juga sudah berakhir. Ishak pun menjawab kalau sebenarnya dialah yang membunuh sahabatnya sendiri. Ia tak sengaja menembak partner penembak jitu sebelumnya saat mencoba membunuh musuh. Setelah kejadian itu, Ishak berbohong ke semua orang dengan mengatakan kalau partnernya dibunuh oleh si musuh. Di tengah obrolan itu, Ishak tiba-tiba mendengar suara berisik dari radio dan segera memeriksa sinyalnya. Akhirnya,
Kini dengan senang hati, Ishak bisa mendapatkan sinyal di radionya. Namun sayangnya, Ishak tak bisa berbicara dengan pangkalan karena radionya tidak bisa mengirim pesan akibat beberapa kerusakan. Dan yang mengejutkannya lagi, Juba malah sengaja bergabung ke percakapan tersebut dan mengaku sebagai Ishak untuk meminta bantuan. Kini, Ishak pun sadar kalau selama ini Juba meretas komunikasi Amerika dan berpura-pura menjadi tentara AS yang membutuhkan bantuan. Dan ketika tim cadangan dikirim ke area tersebut, maka ia akan membunuh para tentara cadangan dengan sangat mudah. That's what y'all said an hour ago. Copy. No. I gotta call first. You fuck. Setelah beberapa waktu berlalu, Ishak terbangun karena merasakan kesakitan di kakinya karena dipatuk oleh burung gagak. Karena tidak mau tinggal diam saja, Ishak kemudian nekat mengambil senapan Matthews yang ada di depannya, menggunakan tali dan mengarahkannya ke tumpukan sampah. Di waktu yang sama, helikopter tiba di daerah tersebut untuk menjemput Ishak tanpa mengetahui kalau itu adalah jebakan Juba. Ishak pun berusaha untuk menyelamatkan tim tentara yang baru saja tiba dengan mendorong tembok hingga runtuh, sehingga menjadi tanda tentang keberadaan Ishak sebenarnya. Ishak lalu mulai menembaki tumpukan sampah secara acak tanpa tahu sebenarnya kena Juba atau tidak. Dan saat helikopter mulai mendekat, Ishak segera bangun untuk memberitahu mereka tentang posisinya. Namun ia terkejut karena Juba tak menggunakan kesempatan itu untuk menembakinya. Jadi ia berpikir kalau tembakan acaknya tadi sudah membunuh Juba. Ketika helikopter mendarat, mereka pun dengan cepat membawa Ishak pergi menggunakan tandu dan mengobati lukanya. Ishak lalu mencoba memberitahu mereka tentang Juba, tapi anggota tim tak mendengar karena suara bising helikopter. Dan saat mereka mulai lepas landas, Juba tiba-tiba menembaki helikopter mereka dan membunuh tentara medis satu persatu sebelum akhirnya mengenai pilotnya. Helikopter pun jatuh ngerusuk ke tanah dan membunuh si Ishak. Setelah membunuh tim Matthews dan Ishak, Juba kembali meretas komunikasi Amerika dan berpura-pura menjadi tentara Amerika untuk memikat tim korban berikutnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Wall. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.